adik-adik yang ada di rumah? Baik, Kak. Ya, kakak-kakak di sini berharap baik semua dan sehat selalu ya. Oke, mari kita perkenalan dulu. Dari saya, Kak Adara, dan sebelah kiri saya, Kak Galih, dan sebelah kanan saya ada Barina. dan sebelah kanannya ada Kak Angga. Ya, oke. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah anak pada hari ini, kita akan memuji nama Tuhan, yaitu Mari kita bersukaria. Oke, ya. Yeay. Musik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Adik-adik, sebelum kita Sekolah minggu, kita mau doa dulu. oh iya, oke, yang saya pimpin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, dan sebentar lagi kami akan memulai firman-Mu. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, dan hingga akhir nanti Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik tahu nggak sih tema hari ini tuh apa ya? Tentang baptisan Oh sepertinya. iya benar, yaitu baptisan Tuhan, anugerah dari Tuhan. Baptisan tanda Oh karunia iya. dari Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengerin firman dari Ibu. Bu Yulia. Oke, kita dengerin firman ya. Shalom anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Masih tetap semangat anak-anakku? Semangat belajar di rumah. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Happy ya, happy ye. Aku anak GKJ Prambanan. Tak lupa pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak agar jauh corona. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Jos. Ya, jumpa lagi dengan Ibu Yuli di Komisi Anak GKJ Prambanan. Ya, kita akan mulai sekolah minggu pagi hari ini. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dahulu dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan baca bersama ya. Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan.
Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang. Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Kiranya kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Anak-anakku yang hebat, Bu Yuli mau tanya dulu nih. Kalian udah pernah lihat belalang atau belum? Atau takut dengan belalang? Enggak ya? Enggak takut. Dulu Bu Yuli mau cerita sedikit. Waktu masih kecil, Bu Yuli itu suka nyari belalang loh. Nyarinya tuh di sumur kembang. Tahu nggak sumur kembang itu di mana? Sumur kembang itu di daerah Cawas sana, di Klaten. Ya, Bu Yuli sering mencari belalang untuk makanan si Manis. Siapa itu si Manis? Si Manis adalah kucingnya Bu Yuli yang lucu ya. Jadi Bu Yuli suka sekali dengan belalang dan tidak takut. Nah, anak-anak, ternyata belalang itu adalah makanannya Yohanes Pembaptis. Kalian tahu nggak Yohanes Pembaptis? Nah, nanti di sini kalau yang belum pernah lihat belalang, nanti kalian bisa lihat ya, di sana di sebelah kanan ada gambar belalang. Nanti kalau yang belum pernah lihat, barangkali yang anak-anak kota ya belum pernah lihat ya. Tadi ada Yohanes Pembaptis. Nah, di sini juga ada nih gambarnya nih Yohanes Pembaptis yang ternyata dia itu setiap harinya itu memakai baju, memakai jubah. Terbuat dari apa anak-anak? Siapa tahu dari apa bajunya? Dari kain yang halus atau dari apa ya? Oh, ternyata terbuat dari bulu onta. Pernah lihat onta atau belum? Iya, ternyata terbuat dari bulu onta. Kira-kira gimana ya kalau dipakai ya? Oh, ternyata juga enak dipakai oleh Yohanes Pembaptis. Dan ikat pinggangnya itu terbuat dari kulit ya. Dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Nah, digoreng atau diapain ya? Nah, itu kalau sekarang ya kita lihat anak-anakku di daerah Wonosari Gunung Kidul, itu juga mereka itu juga mencari belalang. Nah, belalang itu untuk apa kira-kira? Iya, belalang itu dijual dan nanti mereka yang membeli itu untuk dikonsumsi, untuk dimakan sebagai lauk, kriuk-kriuk, enak banget katanya. Iya, tapi itu protein tinggi ya. Anak-anak boleh makan tapi nggak boleh banyak-banyak. Boleh makan ya, karena nanti kalau makannya banyak nanti bisa biduren, tahu nggak biduren? Itu loh, bentol-bentol tangannya, kakinya, mukanya, rambutnya dari kaki sampai dengan rambut nanti akan gatel semua. Makanya makannya dikit aja. Nah, tadi Bu Yuli sudah perkenalkan Yohanes Pembaptis itu siapa ya dia ya? Tadi taunya baru bajunya sama ikat pinggangnya, terus sama makanannya. Terus kira-kira siapa Yohanes Pembaptis itu? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di
dia suka tinggal di hutan, juga di padang belantara. Nah, ternyata Yohanes Pembaptis itu adalah utusan Tuhan, anak-anak, utusan Tuhan supaya mengajak orang-orang Israel itu untuk bertobat. Apa itu bertobat? Iya, bertobat itu adalah mengakui kesalahannya dan minta ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, jadi Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang Israel, mengajak untuk bertobat, untuk mengakui kesalahannya. Kira-kira mau enggak ya orang-orang Israel? Mau enggak? Oh, ternyata mereka mau mengikuti ajakan Yohanes Pembaptis, yaitu untuk bertobat, untuk mengakui kesalahannya, dan mereka berbondong-bondong minta untuk dibaptis. Dibaptis adalah tanda. Kalau waktu dulu itu dengan cara diselam anak-anak. Diselam di mana? Di sungai mana? Sungai Yordan. Ya diselamkan begini. Jadi Bu Yuli pernah lihat di orang yang dibaptis di selam itu dengan Bapak pendetanya memegang sapu tangan dan ditutupkan di matanya dan itu diselamkan ke air. Nanti bisa lihat di sini ya, di gambarnya ya, ada Yohanes Pembaptis sedang membaptis. Ya, ada di sebelah kanan, nanti bisa dilihat gambarnya Yohanes Pembaptis sedang membaptis. Nah, dengan dibaptis itu, dengan diselamkan, itu tanda bahwa dosanya sudah dihapuskan. Nah, itu dulu ya, dengan cara diselam, dengan tradisi waktu itu. Nah, kalau sekarang, anak-anak tahu enggak? Kalau dibaptis, anak-anak yang dibaptis itu di gereja, pernah enggak lihat anak-anak dibaptis di gereja? Dengan cara bagaimana? Iya, dipercik dengan air. Siapa yang sudah dibaptis, anak-anak? Ya tentunya orang tua ya, orang tua kalian yang membaptiskan kalian waktu kecil, dibawa ke gereja, Bapak pendeta dibaptis, diberkati. Nah, yaitu dengan cara dipercik dengan air. Itu hanya sebagai tanda bahwa kalian sudah menerima anugerah, menerima anugerah dari Tuhan, anugerah keselamatan dan sudah diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan, yaitu dengan kalian dengan dibaptis, yaitu dengan tanda dipercik tadi ya. Nah, anak-anakku, kalian harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kita sudah menerima karunia berkat dari Tuhan. Tadi waktu kecil kalian dibawa ke gereja, sudah diserahkan, sudah dibaptis, dan sekarang apa yang harus kita lakukan dengan bersyukur? Dengan sikap dan perbuatan kita. Sikap yang bagaimana anak-anakku? Ya tentunya kita harus berbuat baik, bersikap yang baik. Mungkin dulu pernah kalian ya pernah berani sama orang tua. Pernah enggak berani sama orang tua ngeyel dikandani ya? Pernah berani sama bapak ibu guru juga. Ya, kalau dulu pernah melakukan itu, kita harus mengakui kesalahan kita harus bertobat, kita harus berjanji tidak akan mengulangi lagi. Coba siapa tahu kalau menghormati orang tua itu hukum Tuhan yang keberapa? Yo, yang sudah kelas 4, kelas 5 mesti tahu. Hukum Tuhan keberapa? Yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terus mungkin ada dosa lain lagi. Kalian pernah menyakiti teman kalian. Ya, mungkin pernah mengejek atau pernah sengaja mencelakai teman kalian. Nah, itu juga kita harus bertobat, minta ampun sama Tuhan, tidak boleh mengulangi lagi, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah mengampuni kita dengan cara kita berbuat baik, bersikap yang baik,
dan taat kepada Tuhan. Nah, anak-anakku, mungkin itu yang bisa Bu Yuli sampaikan. Hari ini kita belajar supaya kita boleh hidup seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, memberi anugerah kepada kita, kita harus bersyukur dengan cara berbuat baik dan bersikap yang baik kepada semua orang. Nah, kita akan akhiri sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kami boleh belajar supaya kami mau bertobat, supaya kami mau mengakui kesalahan dan dosa kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh ya, itu dia dari firman Tuhan dari Bu Yulia. Dan selanjutnya mari kita memujikan Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai jumpa di ibadah anak